Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-256, dengan judul Harta Karun. Langsung ke dalam alurnya. Sajadah itu ditenun dari ranting kayu tua. Setelah melalui banyak kalpa, spiritualitasnya telah habis, namun tetap dapat menenangkan pikiran dan membantu mereka bermeditasi. Sajadah bagus untuk belajar Dao, dan merupakan harta langka. Petik 2. Seseorang berbicara dengan keras dan berlari ke arahnya, mendorong semua orang untuk memperebutkannya. Dengan ini dikatakan, kerumunan itu berbondong-bondong ke depan dengan keheranan. Apa sebenarnya kayu tua itu? Itu diciptakan antara langit dan bumi, mengandung keilahian yang terhubung ke surga. Kayu itu adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dan dewa. Sebelumnya, ada gerbang di pulau-pulau tempat aliran spiritual mengalir keluar. Sebuah batang kayu busuk terletak di pintu masuk, dan itu tepatnya adalah sepotong kayu tua. Kerumunan besar segera bertengkar lama untuk itu, namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa masuk ke gerbang. Namun, seluruh sajadah yang ditenun dengan indah dari bahan yang begitu berharga ditemukan, jadi ini tentu saja membuat kerumunan semakin terpesona. Itu terbuat dari kayu dewa asli, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan alam dewa dan lebih dekat dengan asal Dao. Sajadah akan menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya pada budidaya dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Sekelompok orang bergegas sambil ditemani dengan segala macam teknik berharga. Cahaya yang indah menenggelamkan tempat ini. Si Hao berteriak dengan keganasan yang melonjak. Dia menghunus pedang yang patah itu dan memasukkannya dengan kekuatan 10 cincin suci surgawi. Garis cahaya hitam menyapu ke depan dengan suara wenglong. Semua suara dan jeritan memudar pada saat itu. Cahaya yang indah dan menyilaukan juga telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah cahaya hitam yang menutupi segalanya. Waktu sepertinya telah berhenti, dan langit sepertinya telah hancur. Detik-detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam karena semuanya membeku. Akhirnya, suara lembut terdengar. Berbagai instrumen berharga retak dan meledak di udara sebelum jatuh berkeping-keping. Semua simbol mereka dihancurkan pada saat yang sama, cahayanya dengan cepat meredup. Sekelompok tubuh bagian atas meninggalkan bagian bawah mereka. Mereka terpotong menjadi dua di bagian pinggang, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Apa? Kerumunan itu bergidik ketakutan. Bahkan ekspresi ahli tertinggi pun berubah. Sekelompok makhluk perkasa terbunuh dalam satu serangan. Kekuatan pemuda ini sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Dengan kilatan cahaya sehebat matahari terbit, sajadah hijau berkilauan menghilang ke dalam jaring surga dan bumi Si Hao dan menjadi miliknya. Sajadah itu terbuat dari anyaman potongan kayu tua. Saat ia duduk di atasnya sambil berkultivasi di masa depan, sajadah tersebut akan sangat bermanfaat baginya. Pikiran ini sangat menyenangkan Si Hao. Di sisi lain, mood penonton tidak terlalu bagus. Sajadah yang digunakan Kun Peng bukanlah benda biasa. Itu adalah harta karun ilahi, dan sangat mungkin beberapa hukum Dao-nya telah ditinggalkan. Saat itu, botol giok juga telah digesek oleh seseorang. Meja batu sekarang kosong, membuat semua orang sangat marah. Dua harta berharga telah diambil oleh orang lain. Si Hao keluar dengan pedang hitam patah di tangannya. Dia ditatap oleh para tuan dan sesepuh tertinggi yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia meninggalkan tempat ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tempat tinggal legendaris itu sangat besar. Energi berharga melayang-layang, dan segerombolan makhluk berkeliaran mencari teknik berharga Kun Peng dan harta duniawi langka lainnya. Tempat ini penuh dengan benda ajaib. Hal-hal yang digunakan Kun Peng dengan santai adalah artefak magis dan sangat kuat.
Ini memenuhi semua orang dengan kerinduan dan keinginan besar. Mereka dapat melihat dari lampu iluminasi ilahi dan vas giok murni bahwa Kunpeng kuno sama sekali tidak peduli tentang hal-hal ini dan menempatkannya sesuka hati. Akibatnya, semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka mencari kemana-mana dengan penuh semangat. Benar saja, seseorang menemukan harta karun lain. Meskipun itu bukan artefak magis yang terkenal, itu masih akan menimbulkan kehebohan di dunia luar. Akibatnya, gelombang besar keributan pecah. Itu bahkan lebih sengit dari pertarungan sebelumnya, dan teriakan perang yang intens bergema melalui kedalaman gua. Terlepas dari apakah itu bangsawan-bangsawan atau makhluk lain, mereka semua melompat ke tempat ini. Tempat penyulingan senjata. Ketika Si Hao bergegas, dia melihat tablet batu. Di atasnya terukir 3 kata kuno ini, dan setelah melihatnya, dia menjadi sangat terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa semua orang bertarung begitu sengit di sini. Inikah tempat Kunpeng memalsukan artefak berharga? Bintik-bintik cahaya melayang di depannya. Esensi spiritual di sini sangat padat. Sebuah kolam yang dingin dapat dilihat, dan itu sangat dingin yang menusuk tulang sehingga orang-orang dapat merasakan daging dan tulang mereka terbelah bahkan dari jauh. Benar-benar ada artefak berharga di sini. Mereka ada di dalam kolam itu. Seseorang berteriak ketakutan. Di dalam, ada beberapa lintasan cahaya dewa yang berkedip-kedip dan bergerak seperti ikan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah inti pedang, pagoda bagus, dan banyak hal lainnya. Ini semua adalah bahan mentah yang tertinggal sejak tahun-tahun kuno yang belum sepenuhnya dimurnikan. Meskipun ini semua adalah senjata yang belum selesai, mereka semua memiliki kecerdasan. Ini semua adalah senjata ajaib yang diturunkan dari zaman kuno. Petik 2. Banyak orang berteriak keras. Orang-orang ini tidak bisa lagi menahan dorongan mereka, dan begitu terguncang sehingga mereka gemetar. Mereka akan terjun ke air, di mana mereka akan melihat hal-hal seperti itu di dunia luar. Tak perlu dikatakan, ini semua adalah bahan berkualitas tinggi yang digunakan untuk memperbaiki senjata. Benda-benda ini semuanya sangat langka di dunia luar, dan cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Astaga, inti pedang itu terbuat dari besi tulang naga. Bahan kelas dewa yang legendaris ditempa menjadi inti pedang. Ini jelas merupakan harta ilahi yang tak ternilai harganya. Petik 2. Setelah seseorang mengenali inti pedang di dalam kolam dingin, ekspresi orang itu segera berubah dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak karena terkejut. Ini benar-benar barang langka dan berharga yang sulit untuk diberi label harga. Legenda mengatakan bahwa besi tulang naga adalah sumber daya yang terbentuk ketika naga asli mati di dalam tambang biji besi. Itu adalah bahan berharga yang memiliki kualitas tertinggi, dan jika sebuah senjata bahkan mengandung sepotong kecil baja ini, itu akan segera menjadi harta karun tertinggi. Belum lagi orang normal, bahkan mata bangsawan aristokrat dan penguasa klan menjadi merah karena keserakahan. Mereka semua bersiap untuk menyelam dan merebut harta karun itu. Sementara itu ada ahli tertinggi yang segera mengambil tindakan. Ini adalah benda suci yang paling ideal bagi mereka, karena begitu mereka memurnikannya dengan sungguh-sungguh, benda-benda ini dapat benar-benar beresonansi dan menjadi milik mereka. Selain itu, setelah mengalami makanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sifat spiritual dari benda-benda ini menjadi sangat kuat. Setelah terbentuk, mereka pasti akan menjadi artefak magis tertinggi. Membunuh. Semua orang berkumpul, dan bahkan ada beberapa yang langsung melompat ke kolam dingin untuk mendapatkan harta karun ini. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi. Begitu mereka mendekati kolam yang dingin, udara dingin yang bergelombang segera membekukan lebih dari 10 orang. Tubuh mereka kemudian jatuh dan pecah-pecah. Semua orang merasakan rambut halus mereka berdiri tegak.
Kolam yang dingin ini terlalu menakutkan. Kenapa jadi begini? Ini bukan hanya masalah suhu. Pasti ada kekuatan ilahi yang menghantui yang terkandung di dalamnya. Bangkit. Seorang penguasa sekte berteriak. Lengan panjangnya berkibar, menyebabkan cahaya ilahi melonjak. Energi dingin segera dibubarkan. Dia bergegas menuju kolam dingin dengan tekniknya yang berharga untuk memancing artefak magis. Namun, begitu simbol itu mendarat di permukaan kolam yang dingin, mereka segera hancur, terbukti tidak berguna. Selain itu, setelah waktu singkat, ledakan keras terjadi, dan gelombang besar melonjak dan menghantamnya. Tuan Sekte segera mundur dengan tergesa-gesa. Selusin orang di sampingnya semua menjerit sedih, tetapi mereka segera membeku menjadi pahatan es. Tubuh mereka sudah retak, dan mereka semua mati di sini. Tempat ini sepertinya mirip dengan Abyss of Black Ice. Ada semacam kekuatan ilahi yang bekerja. Sulit bagi orang normal untuk masuk dan mendapatkan apapun. Semua orang menggelengkan kepala. Tiba-tiba, seseorang mengambil tindakan. Dia melompat dan memasuki kolam dingin tanpa rasa takut. Ini tepatnya Dewa Laut Mosang. Api emas melonjak di sekelilingnya, dan dia bergerak maju dengan tombak di tangan menuju inti pedang. Dia ingin mendapatkannya untuk digunakan sendiri. Namun, artefak magis di dalam kolam semuanya memiliki kecerdasan. Mereka bergerak seperti ikan, dengan cepat menghindarinya dan tidak memberinya kesempatan. Barang bagus. Dari pantai, bocah jahat itu meneteskan air liur. Dia langsung membawa kantong surga dan bumi. Setelah membukanya, untaian cahaya warna-warni mengalir keluar untuk mencoba dan merebutnya. Hong! Air deras menderu. Aliran tak berujung melonjak dari kolam yang dingin, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyapu. Tak satu pun dari artefak berharga itu tiba, dan hanya air dewa yang menakutkan yang menyerang. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka merasa jiwa mereka pergi. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Bocah sialan ini terlalu penuh kebencian. Mengapa dia membuat bencana seperti itu pada semua orang? Semua orang mulai mengutuk terus-menerus. Si Hao basah kuyup oleh air dingin. Namun, begitu dia mulai membeku, dia mengguncang dengan keras, menyebabkan es segera pecah. Sayangnya, kantong surga dan bumi tidak dapat mengumpulkan artefak magis itu. Di kejauhan, semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa saat mereka menyaksikan ini. Orang itu memang menakutkan. Dia tidak takut dingin sama sekali. Putong. Air mekar tinggi ke udara saat ras flaming fish Hantian juga melompat ke kolam. Pada saat yang sama, ada beberapa ahli tertinggi yang juga memasuki perairan sedingin es untuk merebut artefak berharga itu. Harta karun ini sangat menakjubkan sehingga bahkan ahli tertinggi tidak bisa duduk diam lagi. Mereka memutuskan bahwa mereka harus memperjuangkannya dengan segala yang mereka miliki. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan harta karun seperti ini, maka setelah mereka dengan sungguh-sungguh memurnikannya, itu pasti akan menjadi benda suci. Milikku, milikku, semua milikku. Bocah jahat itu berteriak dengan keras. Pada akhirnya, dia juga melompat ke bawah menuju inti senjata itu dan mengejar mereka. Ketika makhluk darat di kejauhan melihat ini, hati mereka gemetar. Mereka sangat akrab dengan karakternya. Ketika Yunsi mendengar kalimat ini, kepalanya bahkan mulai sakit. Orang buas ini akan menjadi gila lagi. Benar saja, yang pertama menderita adalah makhluk berdarah murni dari pegunungan Archaic Divine. Setelah bertemu dengan anak iblis, ia mulai memperebutkan pagoda, tetapi dikirim terbang hanya dalam waktu singkat. Itu memuntahkan darah dalam jumlah besar dan hampir mati di tempat. Ini adalah makhluk berdarah murni yang sudah dewasa. Itu 20 tahun yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Itu pada masa keemasan kekuasaan,
dan menunjukkan penghinaan terhadap semua orang di wilayahnya. Namun, itu hampir terbunuh sekarang. Tiba-tiba, semua makhluk di dalam kolam dingin secara bersamaan bergegas menuju lokasi Si Hao. Mereka ingin bersama-sama membawanya keluar dan merebut pagoda seperti permata yang mempesona. Astaga! Itu adalah pagoda suci yang terbentuk dari bumi yang kacau balau. Itu sedikit lebih berharga daripada inti pedang besi tulang naga itu. Ini benar-benar barang yang jarang terlihat. Seorang leluhur tua di darat berteriak karena terkejut. Meskipun bumi yang kacau disebut bumi, itu pasti masih merupakan benda ilahi. Setelah dibentuk menjadi artefak berharga, itu menjadi kebal. Apalagi, bahkan ada beberapa jejak simbol dari era primal chaos di dalamnya. Hanya simbol kekacauan primal ini saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Ini bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Awalnya, tidak ada yang menyadarinya. Namun, begitu Si Hao hendak mendapatkannya, beberapa ahli dan makhluk tertinggi dari pegunungan Archaik Divine khawatir. Mereka mulai memperebutkannya bersama. Pagoda ini sangat unik. Itu penuh dengan spiritualitas saat berputar di sekitar Si Hao. Dia tidak bisa menangkap jika setelah banyak upaya, dan pada saat ini, para ahli yang masuk segera membuat Si Hao merasa lebih terburu-buru dan kacau. Kalian semua, mati saja. Bocah iblis itu membalik dan dengan ganas mengacungkan kekuatan sucinya. Pedang patah di tangannya menebas, segera mengirimkan seberkas cahaya cemerlang untuk menyerang kelompok yang masuk ini. Sial, Mo Sang juga telah tiba. Tombak emas di tangannya menusuk kepalanya, hanya untuk diblokir oleh pedang yang patah. Seorang ahli tertinggi meraung. Itu menyemburkan seteguk simbol yang mengalir seperti sungai bintang. Itu menenggelamkan area tempat Si Hao berada untuk menekannya. Pagoda indah yang terbentuk dari bumi yang kacau segera bergegas menuju dasar kolam, melarikan diri dari sisi Si Hao. Bocah iblis itu menjadi marah dan segera menyerang kemana-mana dengan cara yang kacau. 10 lorong surgawi muncul dan membentuk cincin gemerlap dengan dia di tengah. Bahkan tubuh surgawi dagingnya muncul, dan mereka semua melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Pertempuran besar terjadi saat dia dengan panik menyerang orang-orang ini. Semua jenis teknik muncul. Batu penyerang ilahi menabrak makhluk berdarah murni yang malang, mematahkan batang hidungnya dan menyebabkan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. 2 tahun lalu, penyihir itu mengajari Si Hao serangkaian mantra yang membantunya mengendalikan batu penyerang ilahi. Kekuatannya meningkat tajam, dan sekarang, bahkan makhluk berdarah murni akan menerima luka serius setelah dipukul. Pakar muda dari pegunungan Archaik Divine merasakan begitu banyak rasa sakit bahkan air mata mengalir keluar. Dia sangat marah. Batu penyerang ilahi berteriak dengan suara au-au tentang rasa sakit. Itu terbang, menabrak semua tempat, dan banyak orang menderita sebagai akibatnya. Semuanya berdarah dari dahi mereka. Ekspresi mereka pucat, dan mereka hanya marah ke tingkat yang tak tertahankan. Bahkan Mo Sang terjebak dalam serangan ini, dan bahkan mahkota di kepalanya pun hancur. Rambutnya sekarang agak acak-acakan, memotong penampilan yang menyedihkan. Semua orang menatap kosong pada adegan ini. Akhirnya, bongkahan batu gila itu akhirnya berhenti dan memasuki perairan, tidak lagi mengenai mereka. Milikku, milikku, semua milikku. Batu pemukul ilahi berteriak keras saat mengejar pagoda yang terbentuk dari bumi yang kacau balau. Ia ingin menghancurkannya untuk dimakan. Ketika Si Hao mengejarnya, dia menyadari bahwa batu penyerang ilahi itu berteriak kesakitan saat menabrak dirinya sendiri ke dalam pagoda. Ia menggunakan semua yang dimilikinya untuk menggigitnya berkeping-keping dan memakannya. Jelas terlihat bahwa giginya tidak cukup bagus. Ini bukan hanya bumi yang kacau, karena setelah berubah menjadi inti artefak,
ada beberapa simbol di dalamnya yang mencegahnya untuk dipatahkan. Meskipun pagoda yang indah memiliki kecerdasan, itu bukanlah sesuatu yang memiliki pikirannya sendiri. Alhasil, itu masih ditangkap oleh si Hao. Tolong berikan padaku. Di masa depan, saya pasti akan menjaga diri. Batu penyerang dewa berteriak dengan berisik karena benda semacam ini terlalu penting untuk pertumbuhannya. Jika itu benar-benar memperbaiki pagoda, maka itu akan dapat ditingkatkan dan diubah. Berikan padaku. Tiba-tiba, perasaan lemah namun menakutkan terdengar dalam pikiran si Hao. Kamu siapa? Bocah jahat itu menjadi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa agak takut dan kesal. Sejak dia melangkah ke wilayah lautan yang membatasi ini, dia belum pernah takut pada apapun sampai sekarang. Meskipun kemauan ini lemah, itu masih bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Itu bisa membuat seseorang merasa seolah-olah dunia hancur, seolah-olah langit dan bumi baru terbuka. Sepotong benda cerah dan kristal muncul di depan matanya. Itu berasal dari rambutnya, dan yang mengejutkan adalah pagoda kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci. Itu mendarat di bumi yang kacau balau. Itu kamu. Si Hao kaget. Ini adalah pertama kalinya benda ini bereaksi, dan itu benar-benar berbicara, segera membuatnya sangat ketakutan. Bertukar. Kata-kata pagoda tulang yang kristal dan transparan itu ringkas. Si Hao tidak mengerti, menanyakan apa yang dimaksud dengan pertukaran. Pagoda tulang panjang jari melepaskan fluktuasi mental ilahi, memberitahu dia bahwa itu akan memberinya penggunaan 1 kali. Jika dia terjebak dalam situasi putus asa, itu akan membantai semua musuhnya dan merobek kekosongan untuk membantunya melarikan diri. Si Hao terguncang. Dengan kata sederhana, ini adalah kesempatan menyelamatkan hidup. Baik, dia mengangguk setuju. Meskipun inti artefak yang terbentuk dari bumi yang kacau itu luar biasa, itu tidak sepenting hidupnya. Dia tidak kalah dalam pertukaran ini. Ini karena dia percaya pada kekuatan pagoda tulang ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membuat Dewa Willow menjadi serius, artefak tulang yang tidak ingin dibicarakannya. Kaca. Pagoda kecil itu langsung menghancurkan bumi yang kacau menjadi beberapa bagian, melahap bagian besar di tengahnya. Kakak, tinggalkan sedikit untukku. Batu pemukul ilahi berteriak dengan sedih. Kemudian pantatnya tersentak untuk menjilat dari pagoda kecil itu. Kaca. Pagoda kecil yang berkilau sepertinya tidak memperhatikannya. Setelah melahap sebagian besar bumi yang kacau, ia hanya meninggalkan beberapa sisa sebelum kembali ke rambut si Hao. Beberapa bubuk tersebar dari tulang pagoda, dan jelas bahwa pagoda kecil itu telah sepenuhnya menghaluskan bumi yang kacau. Itu menyerap sebagian dari esensinya dan memperoleh simbol-simbol kacau yang rusak sebelum kembali ke keadaan damai dan tidak bergerak. Kakak, terima kasih banyak. Setelah melihat ini, batu pemukul ilahi menjadi tinggi. Ia tahu bahwa pihak lain tidak terlalu memikirkan potongan-potongan ini, jadi ia langsung melemparkan dirinya sendiri sebelum melahapnya dengan kejam. Ia bahkan tidak bisa mengunyah pagoda lengkap. Fragmen yang tersisa baik-baik saja untuk itu, jadi itu memakannya. Bocah jahat itu tampak agak iri saat menonton adegan ini. Apakah itu benar-benar terasa enak? Dia berbicara sambil menjangkau, ingin mendapatkan bagian dari dirinya sendiri. Batu pemukul ilahi segera menjerit sedih dan berkata, "Kamu tidak perlu bertarung denganku. Kamu tidak bisa makan makanan semacam ini." Setelah itu, ia dengan cepat melindungi makanannya dan menelan semuanya. Bocah jahat itu tampak kesal dan berkata, "Apakah saya terlihat seperti seseorang yang makan sesuatu hanya karena saya lapar?" "Iya." Batu penyerang dewa itu dengan belak-belakan menjawab. Hong. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan gelombang suara yang menakutkan bisa terdengar. Seolah-olah dunia sedang dibuka kembali,
dan bahkan energi dari kekacauan utama muncul. Si Hao berteriak ketakutan. Dia buru-buru bergegas dan melepaskan diri dari kolam yang dingin untuk melihat apa yang terjadi. Wilayah gua di depan bersinar cemerlang saat aula utama yang megah dan megah muncul. Seorang Kunpeng menatap semua orang dengan jijik saat itu memancarkan cahaya yang berkembang. Kekacauan utama mengelilingi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Episode ke-257, dengan judul Keabadian. Langsung ke dalam alurnya. Itu adalah aula kuno yang luar biasa besar. Tempat itu megah dan tak berujung, dengan benda langit berkabut di atasnya, seolah-olah tempat ini terhubung dengan dunia luar angkasa. Di bawah kubah berbintang ada awan energi kacau yang memenuhi seluruh aula. Kerumunan itu bingung, dan tidak ada yang bergerak untuk menyerangnya. Aula terbuka dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu zang tingginya. Seolah-olah itu mengarah ke dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam aula kuno ini, ada Kunpeng yang sangat hidup. Ia menatap semua orang dengan mata seperti matahari. Bentuknya pun selalu berubah. Suatu saat ia tampak seperti peng emas yang tak tertandingi dengan garis-garis hitam di tubuhnya yang dapat melintasi galaksi. Saat lain, ia tenggelam ke dalam kekacauan utama dan mengambil wujud ikan besar. Tubuhnya menjadi hitam pekat, dengan ukuran beberapa puluh ribu li. Kerumunan itu terkejut. Apakah itu Kunpeng yang hidup? Ini bukanlah gedung biasa, tapi aula besar. Itu benar-benar besar. Kunpeng memandang rendah mereka dengan bangga dan acuh tak acuh. Banyak makhluk tidak bisa menahan kehadirannya dan segera berlutut di hadapannya. Kehebatan ilahi luar biasa, dan itu memancarkan aura tak terkalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kunpeng masih hidup. Petik 2. Kerumunan gemetar. Setelah bertahun-tahun, dunia mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan generasi makhluk datang dan pergi. Seharusnya tidak ada jejak makhluk ini yang tersisa, jadi bagaimana dia bisa muncul lagi sekarang? Desas-desus bahwa Kunpeng meninggal pada zaman kuno seharusnya benar. Sekarang setelah muncul lagi, semua ahli di sini menjadi ketakutan. Tuan dari sarang dewa masih hidup, jadi bukankah mereka hanya mencari kematian dengan datang ke sini untuk menggunakan tekniknya yang berharga? Namun, di saat berikutnya, Kunpeng raksasa itu telah pergi. Aula itu kosong dan sangat sunyi. Suasana sebelumnya tidak bisa ditemukan. Yi, apa yang terjadi? Mengapa itu hilang? Petik 2. Saya mengerti. Itu adalah pemandangan ajaib yang tercipta dari teknik berharga Kunpeng. Itu harus disembunyikan di aula ini. Petik 2. Tempat ini segera menjadi kacau balau. Semua orang berlari ke depan. Dari para ahli yang perkasa hingga para tetua yang merendahkan, semuanya telah kehilangan kendali diri. Mereka berjuang menuju aula kuno dengan mata merah. Teknik berharga seperti ini dianggap tak tertandingi. Jika seseorang berhasil memegangnya dan mempelajarinya dengan saksama, maka dia pasti akan memenuhi syarat untuk menaklukkan dunia. Mereka akan mampu mengatasi cobaan dan kesengsaraan apapun yang ada di depan. Ada kabut tebal di dalam aula, tapi hanya setinggi lutut. Seolah-olah mereka memasuki istana surgawi. Seseorang hanya bisa sepenuhnya menghargai keagungannya setelah memasuki aula ini. Orang-orang terus menerobos masuk. Setelah berlari cukup jauh, mereka masih belum mencapai ujung aula. Waktu yang sangat lama telah berlalu sebelum altar kuno muncul, melayang di udara. Itu ada. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan aura unik itu lagi. Mereka mulai berspekulasi bahwa tulang simbol asli Kunpeng mungkin ada di altar, dan tulang-tulang inilah yang menghasilkan gambar ajaib dari Kunpeng asli. Segera, semua jenis balok melonjak. Artefak berharga naik saat mereka berlari menuju altar. Altar setinggi gunung itu dibangun dari batas-batas besar berwarna abu coklat. Mereka tampak sangat kuno,
dengan sedikit atau tanpa aura ilahi. Namun, tampaknya memiliki kedekatan yang lebih besar dengan Dao. Dao terhebat adalah yang paling sederhana yang tidak memiliki pemandangan yang indah. Yang dimiliki orang ini adalah peleburan langit dengan bumi, kesatuan semua makhluk hidup. Altar menjulang tinggi di dalam ruangan surgawi ini. Banyak orang berspekulasi bahwa ini mungkin makam Kunpeng tempat semua tulangnya dikuburkan. Gambar ajaib yang memenuhi tempat ini barusan adalah cerminan dari jejaknya. Semua orang masuk ke dalam. Meskipun altar itu sangat besar, itu tidak berisi satupun formasi simbol pembunuhan. Kunpeng tidak akan melakukan hal seperti itu, karena jika ia benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, tidak ada yang bisa masuk ke sini hidup-hidup. Apakah ini altar atau gunung dewa kuno? Kerumunan itu terkejut. Obat-obatan spiritual tumbuh di antara bebatuan di altar agung ini, dan udara dipenuhi dengan esensi spiritual. Bahkan ada air terjun besar yang mengalir ke bawah, menyemburkan gelombang esensi. Orang-orang di sini percaya bahwa obat-obatan yang berharga ini tidak ditanam dengan sengaja. Karena tempat ini penuh dengan keajaiban besar dan esensi spiritual yang luar biasa padat, secara alami melahirkan obat-obatan yang berharga ini. Itu pasti obat dewa. Kerumunan itu menyadari dengan heran. Ada tangga batu yang mengarah langsung ke titik tertinggi altar. Di bawahnya tumbuh batang obat yang unik. Gerimis cahaya melingkar di sekitarnya, membuatnya terlihat seperti mimpi. Itu adalah tangkai rumput bintang, keberadaan spiritual langka yang bisa berevolusi. Setelah menghasilkan daun keempat, itu sudah bisa dianggap sebagai obat spiritual. Itu sangat berharga. Namun, yang mereka temukan sudah tumbuh 7 daun dan bersinar dengan sangat indah. Pada tahap evolusi ini, bahkan warna tanaman pun berubah. Ketujuh daun itu berkilauan dan tembus cahaya, masing-masing dengan warna berbeda sesuai dengan 7 warna pelangi. Itu sangat cerah dan cemerlang sehingga membuat orang linglung. Lebih penting lagi, pola bintang di setiap daun menjadi lebih dalam. Cahaya berharga berkabut mengalir di dalamnya, seolah-olah bintang berkelap-kelip satu demi satu pada mereka. Itu membuat daun-daun ini terlihat sangat indah. Rumput bintang sebenarnya bisa menumbuhkan 7 daun. Kerumunan itu terkejut. Rumput bintang biasanya sulit didapat, dan yang ditemukan semua orang semuanya berdaun 4. Keberadaan tangkai ini benar-benar gila. Begitu daun ke-8 keluar, itu akan menjadi obat dewa. Yi, ada yang tidak beres. Lihat, daunnya yang ke-8 sudah bertunas. Ini berubah menjadi obat ilahi. Petik 2. Seseorang berteriak karena terkejut. Ada tunas kecil di ujung tangkai rumput bintang itu. Itu terbungkus dalam bola cahaya, penuh dengan vitalitas. Penemuan ini membuat semua orang menjadi gila. Begitu mereka digali, dirawat dengan hati-hati, dan disiram dengan mata air spiritual, batang obat ini pasti akan menjadi obat ilahi yang sangat langka. Begitu kata obat ilahi diucapkan, kerumunan itu segera menjadi gila. Segala macam simbol terbang saat mereka berlari ke arahnya. Hong! Sebuah sungai bintang tiba-tiba jatuh, meledakkan semua yang mendekat. Kerumunan segera berhenti. Mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang, karena mereka hampir dipukul seperti yang lain. Sungai cahaya itu cukup kuat untuk meruntuhkan gunung. Itu adalah senjata. Senjata seperti inti pedang yang mereka lihat beberapa saat yang lalu di kolam dingin telah melarikan diri ke sini. Setelah Si Hao mendapatkan pagoda indah yang terbuat dari bumi yang kacau, entitas bersemangat yang kuat ini ketakutan dan bersembunyi di sini. Di antara mereka juga ada senjata. Mereka bukanlah inti yang belum selesai, tapi benda-benda dewa kuno yang nyata. Artefak magis dari Kunpeng. Itu adalah senjata yang digunakannya. Petik 2. Tidak ada yang lebih mengejutkan penonton selain barang-barang ini.
Terlepas dari tekniknya yang berharga, ini adalah objek yang paling disayangi oleh Kun Peng, dan semuanya dipajang di altar ini. Ada 8 atau 9 senjata yang melayang di atas yang lainnya, dan semuanya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Terlepas dari inti yang belum selesai itu, ada juga belati gigi naga yang sangat indah, kipas emas, dan penggaris hitam. Senjata di tengah adalah yang paling spesial, dan dikelilingi oleh artefak lainnya. Energi kekacauan berkabut mengalir di sekitarnya, membuatnya tampak sangat menakutkan dan mencengangkan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata rusak. Itu adalah tombak besar yang kuno dan tanpa hiasan. Bahkan pedang tombak itu redup dan tidak berkilau. Itu dipecah menjadi 3 bagian, dan energi kacau yang padat mengelilinginya. Ini keabadian. Itu adalah senjata legendaris yang termasuk dalam tingkatan surgawi tertinggi, salah satu dari 10 senjata terhebat di era kuno. Bahkan para tetua tercengang. Tubuh mereka gemetar saat mereka menjadi bersemangat melebihi keyakinan. Ini adalah senjata legenda yang sebenarnya. Keabadian telah mengikuti Kun Peng sepanjang pertempuran tanpa akhir, memungkinkannya untuk tetap menang. Di depan kekuatannya, semua artefak berharga lainnya akan berubah menjadi abu. Beberapa mengatakan bahwa keabadian dimurnikan dari naga sejati, sementara yang lain mengklaim bahwa Kun Peng memurnikannya dari tulang simbolisnya sendiri. Tidak peduli dari bahan apa itu dibuat, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu semua menaklukkan, terlepas dari apakah itu menghadapi dewa atau iblis. Dari hewan ganas peringkat surgawi hingga burung dewa, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Senjata itu bermandikan darah selama zaman kuno. Makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya mati karena pedangnya. Semua klan gemetar saat itu. Makhluk kuat manapun akan terkesiap dan menggigil ketakutan saat menyebut namanya. Sekarang setelah itu ditampilkan di sini, semua orang menjadi gila dan bingung pada saat bersamaan. Itu benar-benar rusak, berubah menjadi 3 bagian. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang pernah mendengarnya rusak. Orang hanya tahu bahwa ia telah mengikuti tuannya ke sarang Kun Peng, tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Mereka kemudian sadar bahwa sesuatu pasti telah terjadi saat itu yang tidak disadari oleh dunia luar. Pertempuran besar macam apa yang terjadi saat itu? Ini terlalu buruk. Hal menakutkan macam apa ini? Dengan keabadian di tangan, Kun Peng melambangkan tak terkalahkan, namun masih terpojok seperti itu. Mungkinkah jatuhnya Kun Peng juga ada hubungannya dengan ini? Segera setelah itu, kerumunan itu kembali merasa kesal. Bahkan para ahli tertinggi mengerutkan kening, karena bahkan setelah keabadian dipecah menjadi 3 bagian, itu masih terlalu kuat untuk mereka ambil. Selain itu, tingkat kultivasi mereka ditekan, dan dengan hanya tubuh spiritual mereka di sini, situasinya terlihat semakin tidak ada harapan. Sungai bintang-bintang saat itu dilepaskan oleh keabadian. Itu bahkan bukan salah satu serangannya, dan hanya sebagian dari cahaya yang melayang di sekitarnya, namun itu sudah sangat menakutkan. Siapa yang bisa melawannya? Harta ilahi ada tepat di depan mereka. Semua jenis harta karun kuno sedang ditampilkan, namun mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Jenis perasaan ini sangat rumit. Penonton merasa sangat berkonflik dan frustrasi. Mereka benar-benar sedang tergoda sekarang. Begitu banyak senjata tergeletak di sana, namun mereka tidak bisa mendekati sama sekali. Ini penyiksaan murni. Sarang Kun Peng sudah terbelah, jadi sebaiknya sarang itu tidak mempersulit kita. Itu telah meninggalkan warisannya untuk generasi mendatang, atau kita tidak akan bisa sampai sejauh ini. Petik 2. Ada seseorang yang membisikkan ini dengan lembut setelah memahami kunci dari masalah ini. Kerumunan merasa terpesona setelah mendengar kata-kata ini, dan segera setelah itu, mereka semua terdiam.
Mereka semua mulai menyebarkan indera ketuhanan mereka setelah itu untuk berkomunikasi dengan senjata di altar, berharap menerima pengakuan mereka. Sayangnya, mereka kecewa. Apalagi keabadian, kipas emas, penguasa pengukur langit hitam, dan belati gigi naga bahkan tidak menanggapi. Bahkan objek seperti inti pedang telah mengabaikannya. Obat-obatan dan senjata dewa semuanya tergeletak di sana, tetapi mereka hanya bisa melihat harta karun yang tak tertandingi ini dari jauh, tidak bisa mendekati sama sekali. Yang merasa benar-benar kalah. Saya harus memilikinya. Keturunan Dewa Laut menatap keabadian yang rusak dengan mata yang berkedip-kedip karena hiruk-pikuk. Dia sangat menyukainya, karena senjata pilihan aslinya adalah tombak. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang muda dari pegunungan Archaic Divine juga mengamatinya dengan murid-murid yang dipenuhi cahaya ilahi. Bukankah senjata ilahi legendaris ini dimaksudkan untuk pahlawan yang tak tertandingi? Mereka masih muda dan kuat, dan mereka berada pada usia di mana seseorang bisa tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, jadi mereka ingin sekali menjadi legenda. Tak perlu dikatakan, para ahli tertinggi itu juga menginginkan senjata-senjata ini. Mereka dapat digunakan untuk menjaga klan mereka dan membantu mereka makmur selamanya. Senjata yang rusak masih bisa diperbaiki. Si Hao juga berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya begitu dia melihat senjata ini. Dia ingin memegangnya di tangannya dan menggunakannya untuk berkeliling dunia. Rekan-rekan kultivator, hanya ada satu jalan tersisa. Ayo kita keluarkan semua potongan tulang, sisik dan bulu kunpeng kita, dan gunakan untuk memanjat ke altar. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apapun, kata seseorang. Semua orang mengangguk. Begitu banyak kekuatan besar berkumpul di sini. Mereka adalah ahli dari Ocean Divine Islands, ahli tertinggi di wilayah mereka, dan lainnya. Jadi secara alami ada beberapa di dalam kelompok ini yang dapat mengeluarkan hal-hal seperti patah tulang kunpeng. Sama seperti itu, bahkan si Hao mengeluarkan sepotong yang dia peroleh sebelumnya dari merampok Mo Sang dengan penyihir kecil. Kemudian, dia meninggalkannya saat dia pergi. Ketika keturunan Dewa Laut melihat ini, alisnya langsung melengkung. Dia mulai terbakar amarah. Alhasil, kerumunan mulai menaiki altar sambil memegang sisik dan bulu tersebut. Senjata-senjata itu memang tidak menyerang mereka, tetapi mereka masih tidak berani mengambil obat-obatan ilahi atau menyentuh penguasa pengukur langit hitam, belati gigi naga, kipas emas yang berharga, atau keabadian. Saat ini, orang-orang di sini tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap ke tengah tempat ini. Sebuah platform batu terletak di sana, seolah-olah itu adalah peti mati. Sebuah tulang diletakkan di atas platform. Warnanya keemasan dengan garis-garis hitam melewatinya. Simbol-simbol mengelilinginya dengan padat, berputar-putar dengan misteri surga yang mendalam. Ini dia, ini dia. Semua orang mulai berteriak dengan keras. Episode ke-258, dengan judul Kunpeng Simbol Tulang. Langsung ke dalam alurnya. Semua orang sekarang mengerti bahwa ini tepatnya tulang simbol primordial Kunpeng, dan itu tergeletak di sana. Itu berisi kemampuan ilahi terkuatnya, yang merupakan salah satu dari 10 teknik berharga kuno yang hebat. Untuk apa mereka bertahan begitu lama dan datang sejauh ini? Semua orang ada di sini untuk teknik yang berharga ini. Namun saat ini, itu tepat di depan mata mereka, jadi bagaimana mungkin hati mereka tidak tergerak? Tulang simbol primordial lebih penting dari apapun, karena mengandung segalanya. Setiap bit terakhir dari metode rahasia Kunpeng harus dicatat di dalam, dan misteri yang tak tertandingi disimpan di dalamnya. Simbol mengalir dan cahaya merah berkedip, seolah-olah sungai bintang bergerak naik turun. Itu hanya tulang, tapi sepertinya membawa kehendak alam semesta. Kekuatannya melonjak di atas 9 langit,
dengan dao besar yang ditanamkan di dalamnya. Hong! Kunpeng melebarkan sayapnya, dan bayangan wujud aslinya muncul kembali. Sama seperti yang terjadi belum lama ini, segera memenuhi tempat ini. Itu melonjak di atas mereka semua, dan tubuhnya yang sangat besar sepertinya mampu melintasi langit. Penglihatan itu memang disebabkan oleh tulang ini. Itu mewakili niat bertarung yang tak ada habisnya, serta keinginan Kunpeng yang tak tertandingi. Bahkan jika itu jatuh, itu masih belum sepenuhnya padam. Banyak orang merasa lemah dan jatuh ke tanah, gagal melawan. Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa menahan tekanan. Mereka mulai terhuyung-huyung dan hampir berlutut. Kemudian, Peng ini berubah menjadi ikan hitam raksasa yang bergelombang naik turun seperti benua. Hanya ketika kembali ke kekacauan utama barulah semuanya lenyap. Itu berubah kembali menjadi tulang, menjadi benar-benar sunyi. Itu baru saja mendemonstrasikan misteri terdalamnya yang tak tertandingi. Sayangnya, kami tidak memiliki tulang di tangan kami, jadi kami tidak dapat mempelajari dan memahaminya. Jika kami melakukannya, ini pasti akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk memahami Dao. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Itu rusak, itu tidak sepenuhnya utuh. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang berteriak. Ada retakan di tulang itu. Meski masih utuh, sudah jelas bisa dipisahkan. Ini, untungnya, tidak ada kekurangan apapun. Simbol di dalamnya seharusnya tidak terpengaruh. Setelah diperoleh, misteri yang mendalam di dalamnya masih bisa dipelajari. Petik 2. Penonton menghela nafas lega setelah menontonnya lebih dekat. Meskipun tulangnya retak, tidak ada yang hilang. Tulangnya masih bisa dipelajari setelah disatukan. Ini agak aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan di jalur Kunpeng, dan menggunakan metode makhluk tertinggi untuk memurnikan tubuhnya sendiri. Saat dia melihat sarang Kunpeng dari jauh di masa lalu, dia melihat beberapa simbol. Saat ini, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Seorang master sekte dengan lembut berteriak, memerintahkan para murid dari sekte untuk bergegas maju bersama. Setelah memeriksa beberapa kali, mereka masih tidak menemukan simbol apapun yang menghentikan mereka, jadi mereka merasa bisa mendekat sekarang. Kerumunan mulai bersuka cita saat ini. Mereka semua maju ke depan, dan pikiran mereka dibanjiri pikiran rakus. Perbendaharaan ilahi kuno ini kemungkinan besar dibuka sebagai hadiah untuk generasi selanjutnya. Jika tidak, Kunpeng pasti tidak akan memutuskan untuk meninggalkan apapun dan menghancurkan segalanya. Tulang simbol primordial adalah bagian yang paling penting. Setelah mendapatkan, kemungkinan itu akan memungkinkan mereka untuk mengontrol segalanya, bahkan kemampuan untuk mendapatkan keabadian dan senjata menakutkan lainnya. Ini sangat mungkin. Begitu pikiran ini muncul, semua orang segera merasakan darah mereka mendidih saat mereka berlari ke depan. Sekelompok besar pakar bergegas maju, dan bahkan pakar tertinggi pun pindah. Mereka tidak lagi harus menahan diri, karena sekaranglah waktunya untuk bertindak. Orang yang tetap tak terkalahkan dan menang adalah orang yang akan mendapatkan teknik berharga. Membunuh. Si Hao terpaksa bertarung. Awalnya, dia masih ingin tetap di belakang karena dia tidak berpikir semua orang akan tiba-tiba bergerak. Cahaya dari semua jenis simbol beterbangan, menenggelamkan tempat ini. Mereka yang tidak melawan hanyalah target berjalan. Ada banyak pembudidaya nakal yang menyapu tempat ini, memusuhi semua orang kecuali diri mereka sendiri. Orang pertama yang terkena tinju Si Hao segera terbang mundur dan meledak di udara. Orang itu bahkan tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya sebelum dia mati mengenaskan, membuatnya sangat menyesal. Si Hao memaksa membuka jalan dan langsung bergegas menuju pusat tempat ini, dengan cepat mendekati platform batu itu. Tulang yang berharga mulai terlihat,
dan hampir tidak dapat dijangkau. Dia menciptakan tangan yang dibentuk dari cahaya dan meraih tulang yang disimbolkan primordial itu. Namun, tepat ketika dia akan mendapatkannya, penghalang cahaya melonjak, mendorong tangannya ke belakang. Yi, dia terkejut. Resistensi datang dari tulang berharga itu sendiri. Itu tidak memungkinkan orang untuk mendekat, namun juga tidak melawan balik dengan ganas. Meski agak disayangkan, itu tetap pertanda baik. Tempat ini sendiri tidak berbahaya. Tulang itu masih bisa didapatkan, dan itu hanya masalah waktu pada saat ini. Ketika semua orang melihat ini, semua orang langsung terkejut. Pemuda ini terlalu tangguh. Dia melewati kerumunan seperti pisau panas menembus mentega saat dia membunuh jalannya ke dalam. Mereka semua mencoba menghentikannya. Hong, seorang ahli tertinggi menyerang. Masih ada jarak yang cukup jauh antara keduanya saat dia melepaskan teknik yang berharga. Seorang Bian meraung dan menyerbu sambil dikelilingi cahaya keemasan. Kedua tangan Si Hao bergerak. Matahari muncul, dan dengan dorongan kuat dan suara gemuruh yang keras, pancaran listrik menerangi tempat ini dengan cemerlang. Daerah ini segera meledak saat petir menyambar keluar. Bian segera hancur, dan pada saat yang sama, banyak tubuh orang yang hangus karena listrik saat jatuh. Para ahli tertinggi itu bahkan mulai buru-buru menyingkir. Perkelahian sengit juga terjadi di daerah lain. Ada orang lain yang dengan cepat mendekati wilayah tengah. Minggir, atau kalian semua bisa mati. Keturunan Dewa Laut, Mosang meledakkan jalan dan menyerbu ke depan seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Dengan suara puh, darah terciprat keluar. Beberapa leluhur sekte dari klan Putri Duyung diretas, kehilangan nyawa di sini. Mosang, kamu sudah keterlaluan. Sosok cantik muncul, milik Putri Duyung perempuan. Bagian bawah tubuhnya adalah ikan perak, dan bagian atasnya adalah manusia. Kulitnya putih bersih, dan dadanya tertutup kulit kerang. Rambut indahnya berkibar di belakangnya, dan dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Dia memegang tongkat sepanjang Qi di tangannya, dan di dalam tongkat itu tertanam permata ilahi yang cemerlang. Dengan gelombang, pancaran cahaya yang menyilaukan dilepaskan, menyebabkan simbol melonjak seperti gelombang laut. Dewa Laut keturunan Mosang berdiri di sana tanpa rasa takut di depan serangan ini. Namun, ada banyak pelayan di belakangnya yang ekspresinya berubah, menangis keras saat mereka mencoba melarikan diri. Tombak emas di tangan Mosang tersapu, dan seberkas kilat keemasan meretas penghalang cahaya yang terbuat dari simbol. Dia tampak sangat gagah berani saat dia membunuh jalannya ke depan. Membunuh. Wanita jenius klan Putri Duyung segera mengungkapkan kemarahan di wajahnya yang berbinar. Rambut indah kepalanya tersebar di mana-mana saat tongkat di tangannya meledak dengan cahaya yang luar biasa. Dengan sapuan sengit, puluhan ribu petir turun di tempat ini. Di belakang Dewa Laut keturunan Mosang, seorang pelayan pertempuran berteriak keras. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan banyak orang di sekitarnya ambruk di dalam air, mati karena kekerasan. Kamu berani menyakiti anak buahku. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Mosang berteriak keras dengan sikap tak terbendung. Tombak menyapu langit, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya saat menerobos penghalang cahaya dan membunuh jalannya ke depan. Pertarungan hebat pun terjadi, tapi Putri Duyung muda itu bukan tandingannya. Rambutnya berserakan. Dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Namun, ini masih cukup mengejutkan. Bagaimanapun, selama 2 tahun terakhir, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Mosang. Dia menyapu seluruh wilayah laut ini, dan bahkan ahli tertinggi tidak ingin konflik muncul di antara mereka. Jelas betapa menakutkannya dia. Di sisi lain, makhluk berdarah murni dari pegunungan Archaik Divine bergabung. Mereka merobek semua orang seperti rumput busuk,
menampilkan kekuatan yang tak tertandingi saat mereka menyerang tulang yang berharga. Membunuh. Para master dari berbagai sekte juga menunjukkan diri mereka. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Mereka bergegas maju dan mengulurkan tangan ke arah potongan tulang berharga itu. Pada saat itu, lampu ilahi menyala. Pemuda klan Flaming Fish Hantian juga muncul dengan Divine Lamp of Illumination di tangan. Dengan hantaman ringan, api besar yang mengamuk keluar dari kandang lampu. Kembali, para master sekte merasakan gelombang horor dan segera menghindari lautan api. Itu adalah artefak magis kuno, juga lampu yang agak jahat. Menurut legenda, pelita itu digerakkan oleh darah dewa. Buka. Seorang ahli tertinggi mulai bergerak. Dengan harta kuno di tangan, dia melepaskan kabut air yang menyelimuti api itu. Namun, setelah nyala api bersentuhan dengan air, itu mulai berkembang dengan lebih kuat. Suara cila terdengar, dan kabut berair segera menguap. Dengan suara hong, setengah dari lengan sesepuh terbakar abis, hampir membuat tubuhnya menderita juga. Perkelahian terjadi di sini. Semua orang melawan semua orang. Begitu seseorang mendekati tulang berharga itu, dia akan menerima serangan dari belakang dan harus mundur. Pertempuran kacau terjadi, dan semua orang terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Begitu seseorang mendekati tulang berharga itu, mereka akan segera menerima serangan dari orang-orang di belakang mereka dan dipaksa mundur. Datanglah padaku. Bocah iblis itu sangat buas, meledakkan semua orang di sekitarnya dan membersihkan daerah ini. Dia mengeluarkan kantong surga dan bumi untuk mencoba dan mengumpulkan seluruh platform batu. Langit bergetar, dan platform batu juga mulai bergetar. Namun, tulang Kunpeng juga bersinar, menjadi lebih cemerlang. Itu membentuk penghalang cahaya yang mengelilingi tempat ini, tidak membiarkan platform dibawa pergi. Dia tidak punya pilihan selain mendorong maju dengan semua yang dia miliki. Bocah jahat itu benar-benar menakutkan ketika dia bertarung dengan semua yang dia miliki. Makhluk biasa tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, dan bahkan ahli tertinggi akan merasa khawatir saat menghadapinya. Tiba-tiba, sebuah tombak besar menebas dari samping. Mosang bergerak, dan dengan suara honglong, cahaya keemasan melonjak seperti ombak besar. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang menjadi tandingannya. Saat melakukan kontak dengan cahaya ini, mereka pasti akan meledak berkeping-keping. Minggir! Si Hao berteriak dan menyerang tombak dengan pedangnya yang patah. Dampaknya menciptakan cahaya yang indah, mengirim semua orang di dekatnya ke langit. Kamu harus tetap di bawah sana. Menanggapi Mosang dengan suara dingin, dia mencoba menjatuhkan si Hao dari altar. Hong. Di sisi lain, Divine Lamp of Illuminating menampilkan kekuatannya, mengelilingi keduanya. Api ilahi menyala dengan ganas, memaksa mereka untuk bertindak defensif. Tempat itu benar-benar kacau balau. Si Hao telah bertukar pukulan dengan banyak lawan, dan bahkan bergegas mendekati platform batu beberapa kali. Namun, dia diinterupsi setiap kali, mencegahnya mendapatkan tulang yang berharga. Selama usahanya yang paling sukses, tubuhnya menjadi sangat dekat. Ketika dia mengulurkan tangan dengan semua yang dia miliki, dia sepertinya telah melewati penghalang cahaya dan menyentuh tulang simbol. Pada akhirnya, dia diledakkan oleh beberapa ahli tertinggi. Bocah iblis itu benar-benar marah, memasuki kondisi mengamuk. Dia memanggil 10 bagian surgawi untuk memelihara dagingnya bagian surgawi. Tangan kirinya dipotong dengan pedang patah sementara tangan kanannya berubah menjadi sambaran petir, mengeluarkan teknik berharga Suanmi. Di belakangnya, seorang Kunpeng melebarkan sayapnya dan bergegas keluar. Hong, ini adalah pertempuran yang sangat sengit dan intens. Seorang ahli tertinggi meludahkan darah setelah dipukul terbang oleh si Hao.
Tubuh rohaninya sepertinya hampir hancur. Bocah berbulu biru, kesini sekarang. Dia menghantam ke kiri dan ke kanan saat dia bergegas maju, memukuli ahli tertinggi sampai dia meludahkan darah. Dia kemudian bergegas menuju Mo Sang untuk menyingkirkannya. Keduanya bertabrakan dengan keras. Si Hao menjadi gila. Kepalanya yang berambut hitam tebal sepertinya berdiri tegak saat pedang yang patah terus-menerus menusuk. Setiap tebasan mengenai tombak emas, mengirimkan percikan api ke segala arah. Mo Sang meraung saat dia melawan dengan ganas. Keduanya tampak mengamuk. Keturunan Dewa Laut Mo Sang mulai merasa sedikit terintimidasi, karena orang ini sangat kuat hingga tingkat yang konyol. Bahkan lengannya mulai terasa mati rasa. Tekan dia. Beberapa tetua menyerang sekaligus dan bergegas maju untuk menekan si Hao bersama. Mereka merasa bahwa orang ini sangat berbahaya setelah dia menjadi gila, karena kekuatan yang dia lepaskan terlalu kuat. Pada akhirnya, banyak orang yang bergabung karena saling pengertian. Bocah iblis itu terlalu tangguh, memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Mereka ingin bersama-sama melenyapkannya sebelum berebut harta karun. Kamu juga harus ke sini. Si Hao yang hiruk-pikuk memiliki sikap yang benar-benar tak terkalahkan. Pemuda Flaming Fish Hantian bahkan menjadi salah satu targetnya. Bunuh dia. Para ahli tertinggi tertawa dengan dingin. Nenek moyang tua mulai berteriak dengan keras, sepertinya menjadi lebih tergerak. Dengan begitu banyak dari mereka yang bertindak bersama, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menyingkirkannya? Ada banyak makhluk di kejauhan yang masih tidak bergerak. Mereka mengira bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk mendapatkan tulang simbolis Kunpeng, jadi mereka tidak ingin mati sia-sia. Sebaliknya, mereka mengawasi dari jarak yang cukup aman. Penonton tersentak setelah melihat pemandangan ini. Pemuda itu terlalu kuat. Dia bertarung melawan semua orang sendirian. Ini benar-benar sangat menakutkan. Si Hao masuk dan keluar saat dia bertarung, keberaniannya tidak bisa dihentikan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya bersinar. Pusaran emas muncul di permukaan tubuhnya, menarik esensi spiritual dan simbol dari segala arah. Ini adalah keajaiban memiliki tubuh yang sepenuhnya spiritual. Dia bisa menerima esensi spiritual orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Bersama dengan Golden Spiral Rippling Technique, simbol dan energi esensi diserap dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Mo Sang dan Hantian sama-sama mengeluarkan teriakan keras. Kedua tubuh mereka sama-sama spiritual, jadi mereka tahu apa yang coba dilakukan bocah jahat itu. Hong, dipicu oleh kekuatan yang dikumpulkan dari semua orang, si Hao tiba-tiba melompat menuju platform batu yang berada di tengah. Dia mengulurkan tangannya ke tulang simbol. Episode ke-259, dengan judul Pertempuran Berdarah Chaotic, langsung ke dalam alurnya. Penghalang emas dihancurkan. Tangan kanan si Hao terulur, dan sepertinya hampir menyentuh tulang Kunpeng itu. Ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak baik, hentikan dia. Kerumunan individu yang kuat berteriak. Sisi lain mencoba menggunakan energi mereka untuk menerobos penghalang cahaya yang kuat dan menjarah tulang tertinggi yang berharga itu. Inilah keajaiban spiritualisasi tubuh. Tidak hanya itu meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, ketika musuh menyerang, esensi spiritual mereka dapat direbut dan digunakan untuk diri sendiri. Mo Sang adalah orang pertama yang menyadari hal ini. Dia mengiris dengan tombak emas ke arah lengan si Hao dengan ganas. Seluruh tubuhnya mekar dengan simbol emas. Dengan suara dang, si Hao mengayunkan pedangnya yang patah untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tubuhnya masih terguncang, jadi dia sedikit terhalang dari tujuannya. Tubuhnya benar-benar kuat, jadi begitu spiral emas muncul di sekeliling tubuhnya,
dia terus meminjam kekuatan untuk membubarkan penghalang cahaya itu. Cepat, hentikan dia. Bahkan ahli tertinggi yang hebat itu menjadi cemas, karena pihak lawan telah melakukan kontak dengan tulang yang berharga itu. Itu akan berakhir di tangannya. Hamparan simbol menyala. Seolah-olah itu dilemparkan dari besi cair. Mereka melepaskan cahaya berkilauan dan berkedip-kedip dengan cahaya es saat mereka menaklukkan si Hao. Simbol-simbol ini mencoba mengubahnya menjadi abu. Beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan pada saat bersamaan. Daerah ini benar-benar kacau karena suara wungu menggema di seluruh gua. Mereka mencoba untuk memberikan pukulan fatal, dan pembudidaya normal manapun akan meledak di tempat. Anak iblis itu berteriak dengan keras dan menggunakan semua kekuatannya untuk membela diri. Seorang kunpeng bergegas keluar dari 10 lorong surgawi dan melakukan perjalanan melintasi langit. Itu sangat jelas dan hidup. Itu memiliki udara makhluk tertinggi saat tatapan tajamnya menyapu. Ini membuat semua orang ketakutan. Mereka saat ini mencoba merebut tulang kunpeng. Namun seekor burung peng tiba-tiba terbang keluar, membuat semua orang gugup. Sementara semua orang terkejut, si Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan peregangan terakhir. Dia meraih tulang kunpeng dan bersiap untuk melompat keluar dari sini. Hong, anak muda Hantian mulai bergerak. Dia memimpin puluhan ribu anggota klan Flaming Fish, dan mereka semua melepaskan simbol api yang tak ada habisnya, membentuk lautan api. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Para ahli tertinggi tersentak dari linglung mereka. Mereka tidak menyembunyikan apapun, melepaskan serangan terkuat mereka dan mengeluarkan artefak magis yang diturunkan dari zaman kuno saat mereka menyerang. Si Hao menemukan dirinya dalam krisis berbahaya karena semua serangan ini menargetkan dirinya. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Gelombang energi ini terlalu dahsyat. Seluruh area ini padat dengan simbol makhluk berdarah murni, serta makhluk yang sangat kuat seperti Mo Sang dan Hantian membuat wilayah ini sangat bergetar. Semua orang ini dilengkapi dengan artefak magis kuno. Altar itu meledak dengan suara ledakan. Si Hao terlempar ke tanah, menerima luka parah dalam prosesnya. Pada akhirnya, dia masih sendiri, dan bukan dewa. Dia bisa bertarung melawan Mo Sang dan Hantian 1 lawan 1, tetapi sekarang begitu banyak ahli telah bergegas bersama dengan ahli tertinggi bahkan mengambil tindakan, tidak mungkin untuk melindungi. Bahkan makhluk tertinggi muda tidak akan bisa melakukan apapun. Ada terlalu banyak orang, dan semuanya sangat kuat. Munculnya salah satu dari mereka akan membuat orang lain merasa terintimidasi, dan mereka semua bisa menguasai suatu wilayah di dunia luar. Dengan kata lain, setelah sekelompok orang ini bergandengan tangan, mereka dapat menyapu semua yang ada di bawah langit. Itu terlalu sulit untuk dilawan. Si Hao juga menjadi gila. Setelah terluka, dia mulai menenun ke kiri dan ke kanan. Pedang yang patah itu meledak dengan cahaya gelap, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh simbol yang mengamuk dengan ganas. 10 lorong surgawi bergabung dan dihancurkan ke segala arah. Puh, seorang leluhur diretas olehnya. Ketika pedang yang patah menebas, makhluk itu terbelah dari dahinya sampai ke celah di antara kakinya, seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Si Hao bergegas dari lokasi itu sambil berlumuran darah. Dia seperti dewa iblis saat dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Meskipun dia terluka, dia masih sangat berani dan kuat seperti dewa perang tertinggi saat dia menyapu semua orang. Sial. Dia bertukar pukulan dengan senjata Mo Sang. Tangan lainnya menamparkan, dan kedua individu itu bertabrakan dengan suara yang keras. Simbol bergemuruh dan melonjak seperti gelombang emas. Sekelompok orang di sekitarnya segera menyemburkan seteguk darah besar saat mereka terbang mundur. Ini adalah perebutan kekuasaan antara dua pemuda surgawi yang sangat berbakat.
Ada banyak yang tidak bisa mempertahankan diri dari gelombang kejut yang diciptakan dari serangan mereka. Selain ahli tertinggi, bahkan leluhur klan sekte besar tidak bisa melawan mereka di ranah transformasi roh. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa melanjutkan. Mo Sang berteriak. Untuk beberapa alasan, bocah iblis itu mengarahkan rentetan serangan tak berujung padanya. Pedang patah di tangannya menebas, menciptakan suara kengkiang yang memekakkan telinga, membuat jiwa orang banyak bergetar. Serangan ini terlalu kuat, simbol-simbol berkembang dan meledak seperti kembang api. Keduanya bertarung dengan intens, dan lebih dari 100 gerakan dipertukarkan dalam sekejap mata. Ini sangat mengejutkan semua orang. Semuanya terjadi terlalu cepat dan ganas. Bagaimana orang biasa bisa menghentikan mereka? Ada seseorang yang terus bertarung dari samping, tetapi meledak saat dipukul oleh pedang Si Hao, berubah menjadi hujan berdarah dan tulang-tulang hancur. Ah, Mo Sang berteriak dengan keras. Bahkan seseorang sekuat dia merasakan lengannya mati rasa. Ruang antara ibu jari dan telunjuknya terpisah, dengan darah mengalir keluar dari tempat itu. Kekuatan pihak lain terlalu konyol. Kekuatan ini semuanya berasal dari satu pedang yang patah. Jika ditukar dengan tombak yang hebat, dia mungkin akan lebih ganas. Ini adalah kekuatan seseorang yang tak tertandingi. Bocah iblis itu masih lebih muda darinya beberapa tahun, namun kekuatannya begitu hebat. Dilengkapi dengan simbol, dia memiliki kekuatan untuk mencabut pegunungan dan menggeser lautan. Membunuh. Si Hao menunjukkan kekuatannya, melepaskan rentetan serangan ke Mo Sang. Hong. Beberapa ahli tertinggi secara bersamaan menyusun pola formasi. Ini dibuat dari serangkaian simbol, dan segera setelah diaktifkan, seluruh gua mulai bergetar. Semua orang terkejut. Sangat mungkin ini adalah sesuatu yang hanya bisa diambil oleh ahli tertinggi. Orang normal bahkan jarang melihat hal seperti itu. Ini bukanlah formasi pembunuhan normal, melainkan serangkaian formasi mengerikan yang terbuat dari simbol. Kekuatannya telah mencapai batas kekuatan yang bisa ditampilkan di sini. Setelah menderita serangan pengaturan formasi ini, tubuh Si Hao bergetar hebat. Dengan serangan yang ganas, dia mampu memaksa kembali Mo Sang dan menyebabkan dia batuk darah. Namun, sudut bibir Si Hao juga berlumuran darah. Dengan begitu banyak ahli yang bergandengan tangan, ini terlalu sulit untuk dilawan. Sulit baginya untuk bahkan mengalahkan salah satu dari lawan yang kuat ini sekarang. Dengan suara hong, api meluap ke langit. Susunan formasi simbol dipaksa mundur. Hantian mulai bergerak lagi. Lampu iluminasi ilahi sangat menakutkan karena membakar darah dewa. Meskipun kekuatannya ditekan di sini, semuanya masih hampir terbakar menjadi abu olehnya. Meskipun itu sangat menakutkan, Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dia menggunakan 10 lorong surgawi untuk menyebarkan api itu. Membunuh. Para ahli tertinggi itu sekali lagi mengumpulkan simbol mereka. Mereka dikemas dengan padat, seperti karakter yang diukir dari logam. Sepertinya mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Jika itu hanya satu ahli tertinggi, maka biarlah. Namun, ini adalah susunan formasi yang dibuat dari upaya kolaboratif beberapa orang. Dengan bunyi honglong, simbol-simbol terjalin menjadi bola cahaya. Itu menabrak tubuh Si Hao dan mengirimnya terbang. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah. Singkirkan dia. Salah satu leluhur tua berteriak keras. Segera, sekelompok orang bergegas dengan lebih banyak keberanian dan tekad. Kekuatan Si Hao melebihi harapan mereka. Terlalu berbahaya meninggalkannya hidup-hidup. Sial. Kali ini, pedang rusak Si Hao menyebarkan susunan formasi simbol. Namun, formasi klan lain tiba, memaksanya untuk sekali lagi terhuyung mundur. Darah menetes dari sudut bibirnya.
Apa menurutmu mudah untuk menindas dan mempermalukanku? Emosi bocah iblis itu segera naik. Dia menyeka darah dari bibirnya. Tubuhnya bersinar dan 10 bagian surgawi bergetar saat mereka memberi makan bagian surgawi dagingnya. Membunuh. Dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan semua yang dia miliki untuk memanggil teknik berharga Kunpeng. Di belakangnya, gelombang hitam melonjak, semuanya tercipta dari simbol. Seekor ikan besar muncul, menimbulkan gelombang yang sepertinya mencapai langit. Dia tidak hanya mengaktifkan tekniknya sendiri. Dengan tulang Kunpeng yang sebenarnya di tangan, kekuatan teknik berharga itu meningkat secara eksponensial, seolah-olah Kunpeng kuno benar-benar muncul kembali. Bocah jahat itu sangat berani, mencoba memahami teknik ini di tempat kejadian. Dia bertarung dengan berdarah-darah dengan orang-orang ini sekaligus mengaktifkan tulang di tangannya. Dia mencoba memahami isinya dan mendapatkan misteri yang mendalam untuk dirinya sendiri. Tidak baik, hentikan dia. Orang-orang berteriak dengan keras. Meskipun mereka percaya bahwa tidak mungkin dia bisa segera mendapatkan teknik yang berharga itu, mereka tetap tidak mau membiarkan dia menyelidiki terlalu dalam. Siapa yang tidak ingin mencelupkan jari mereka ke dalam teknik berharga seperti ini? Mereka tidak mau membiarkan orang lain menyelidiki misteri itu. Membunuh. Semua orang mulai menyerang dengan panik. Si Hao juga meraung marah. Ikan hitam besar yang tahu berapa banyak li panjangnya juga menyapu kerumunan. Gelombang hitam yang terbentuk dari simbol-simbol tampak semakin tak terbatas saat disapu. Hong! Begitu ombak besar menghantam langit, kelompok pembudidaya yang bergegas maju segera meledak, meninggalkan hujan darah. Hanya sisa-sisa tulang mereka yang tertinggal. Si Hao terkejut. Dengan tangannya di atas pedang yang patah, dia merasakan gelombang kuat dari misteri mendalam simbol itu. Itu sangat luas dan megah, dan bahkan dengan bakat alaminya, mustahil baginya untuk mengingat semuanya tanpa beberapa hari dan malam. Pada kenyataannya, semua simbol yang rumit dan mendalam ini semuanya dapat diringkas dengan satu karakter. Dao yang hebat dapat disederhanakan dan dipadatkan sepenuhnya. Sayangnya, simbol-simbol primordial itu sangat kabur dan tidak jelas. Tidak mungkin baginya untuk mencapai jejak primal tanpa terlebih dahulu mencerna lautan simbol di sekitarnya. Ini juga salah satu alasan mengapa semua orang tidak terlalu khawatir. Tidak ada orang yang bisa langsung memahami semua misteri di dalam tulang primal Kunpeng. Hong! Dengan tulang Kunpeng di tangan, teknik berharga Si Hao menjadi lebih kuat. Ini segera meniup kembali sejumlah besar orang, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Bahkan para ahli tertinggi pun seperti ini. Tentu saja, dia sendiri juga mengalami luka parah. Setelah dipukul oleh telapak tangan seseorang, dadanya hampir hancur. Kamu berani mencoba dan membunuhku. Pergi ke neraka. Bocah jahat itu membalik. Dia memegang pedang patah di satu tangan sambil memegang tulang simbol di tangan lainnya. Tubuhnya dikelilingi oleh teknik berharga Kunpeng saat dia bergegas menuju sesepuh tertinggi itu. Ini adalah pertarungan yang sangat pahit. Si Hao memfokuskan semua serangannya ke pihak lain, terus-menerus menghajar sesepuh tertinggi itu. Pada akhirnya, pedang itu akhirnya menembus tengkoraknya, menyebabkan darah beterbangan ke udara. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah ahli tertinggi. Mati di sini benar-benar tidak sepadan. Mati. Si Hao mengguncang pedang, dan kepalanya langsung dipotong-potong. Mayat itu jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi hujan cahaya. Itu bukan tubuh aslinya, melainkan tubuh spiritual ahli tertinggi. Setelah menerima serangan seperti itu, tubuh aslinya juga akan menderita akibat yang besar. Segera, medan perang tampak agak dingin dan sunyi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Itu adalah ahli tertinggi.
Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan bertarung antara tubuh roh dan yang asli, namun tetap saja mati seperti itu. Jika itu adalah tubuh asli, bukankah itu menandakan bahwa salah satu raksasa pegunungan Archaik Divine jatuh? Membunuh. Mata bocah iblis itu merah seperti pembunuh. Setelah diserang dari semua sisi oleh semua makhluk kuat di sini, luka-lukanya sekarang sangat parah. Dia melibatkan semua ahli ini lagi, sangat bentrok dengan mereka semua. Ketakutan meningkat dalam diri setiap orang. Bahkan Mo Sang pun terluka. Cahaya yang tercipta dari cahaya pedang yang patah itu melewati bahunya, hampir memotong lengannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka itu. Si Hao juga terluka, apalagi sangat parah. Namun, dia masih terus berjuang untuk bisa keluar. Tulang kunpeng di tangannya menyala, meningkatkan kekuatan tekniknya yang berharga ke tingkat keseluruhan. Bunuh dia! Semua orang berteriak dengan keras. Medan perang sangat intens. Bocah iblis itu menyerang kiri dan kanan, dan setiap kali dia hampir pecah, dia akan sekali lagi dikepung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan luka menutupi tubuhnya. Banyak dari luka-luka itu diciptakan oleh susunan formasi simbol. Mo Sang dan Han Tian juga membuatnya sedikit kesakitan. Si Hao melepaskan semua yang dia miliki, benar-benar melemparkan dirinya ke medan perang. Pedang patah di tangannya menjadi semakin gemilang, meletus dengan cahaya hitam saat melepaskan pembantaian besar-besaran. Puh! Dia memotong kepala sesepuh sekte, menyebabkan percikan besar darah saat terbang 10 meter. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Puh! Dia membelah seorang bangsawan aristokrat menjadi dua bagian. Darah langsung mengucur kemana-mana. Membunuh. Dalam gelombang suara kengkiang yang bergema, senjata kuno bertabrakan dengan keras dan percikan api terbang kemana-mana. Dia merobek tubuh roh sesepuh tertinggi lainnya, memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat ini, semua orang ngeri. Pertarungan anak muda itu tidak setua itu, namun dia mengukir jalan berdarahnya sendiri menuju kemuliaan dan ketenaran. Ini tidak diragukan lagi, tak tertandingi di sini, perwujudan kekuatan absolut. Episode ke-260, dengan judul Kabur. Langsung ke dalam alurnya. Dengan suara puh, pedang patah yang bersinar menusuk ke dada bangsawan klan laut. Dengan goyangan pedang yang keras, dia dipotong-potong, seketika sekarat. Didorong oleh haus darah yang gila, si Hao berlumuran darah saat dia berjuang. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Teknik-teknik berharga terbakar dengan cepat dan pedang yang patah bersinar dengan gemilang saat menghantam dan menyapu, menyebabkan sejumlah besar darah terciprat kemana-mana. Dia bertarung seperti dewa iblis, memanggil semua jenis teks tulang dan teknik berharga. Tubuh menumpuk di sekelilingnya, dan darah dari berbagai makhluk berceceran tinggi ke udara sebelum mendarat di tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok yang berlumuran darah. Tentu saja, si Hao sendiri telah terluka parah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika dia terus bertarung seperti ini. Tiba-tiba, Mo Sang menjadi gila, dan Han Tian juga menyerang lagi. Beberapa ahli tertinggi juga memanggil susunan formasi mereka, merencanakan serangan terakhir mereka. Si Hao segera tenggelam dalam kesulitan. Makhluk berdarah murni dari Gunung Dewa Archaik membuat gerakan mereka maju bersama. Nenek moyang tua sekte besar dan lainnya juga mulai menyerangnya. Simbol-simbol yang terjalin memenuhi seluruh langit. Si Hao berjuang untuk mengatasi serangan itu. Kali ini, dia dikirim terbang ke udara oleh ledakan itu. Dia menderita banyak luka, karena terlalu sulit untuk membela diri sepenuhnya. Apalagi, tepat pada saat itu, dia merasakan aura agresif menyerang ke arahnya. Itu datang dari udara dan membuat kulit kepalanya menegang. Bahkan seluruh tengkoraknya mulai sakit parah. Dia segera mendongak,
menemukan sepasang cakar besi hitam legam dan menakjubkan di depan matanya. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk, terlihat sangat mengancam. Duo. Si Hao membuat teriakan lembut dan memancarkan sinar cahaya ilahi dari mulutnya. Mereka menabrak cakar, menciptakan suara metalik dan mengirimkan kilau kemana-mana. Untungnya, cakar itu berhasil ditangkis dan tidak menangkap si Hao. Cakar itu milik seekor burung raksasa. Seluruh tubuhnya hitam legam dan memiliki mata seperti bulan berwarna merah darah. Burung itu panjangnya beberapa ratus zang. Saat itu berputar tinggi di langit, simbol mengalir di sekitarnya, mengirimkan aura yang sangat kuat. Itu adalah burung pipit menelan surga. Si Hao mengatupkan giginya. Dia khawatir sekaligus marah. Burung ganas ini brutal dan menakutkan. Itu telah membantai tanah seluas 100.000 li, dan juga menyerang paviliun pengolah surga. Itu secara langsung bertanggung jawab atas jatuhnya tanah suci itu. Membunuh. Dia meraung dan tidak lagi peduli tentang apapun. Mengontrol artefaknya yang berharga, dia terbang dan menyerang burung ganas itu, ingin bertarung sampai mati dengannya. Pada hari biasa, dia pasti tidak akan cocok untuk burung ganas ini. Namun, ini bukanlah tempat yang normal dan dia tidak perlu takut. Dia tahu dari tubuh transformasi Heaven Swallowing Sparrow, bahwa itu jauh dari kondisi terbaiknya. Saat itu, burung iblis memiliki sayap yang bisa menyebar hingga puluhan ribu li dan menutupi seluruh langit. Simbol-simbolnya akan menumpuk dan mengalir seperti deras dengan keganasan yang tak terbendung. Sekarang tubuhnya hanya beberapa ratus zang panjangnya, si Hao merasa cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Dari sudut pandang Heaven Swallowing Sparrow, si Hao adalah pemuda berbakat yang memegang teknik berharga yang diturunkan oleh Kun Peng, jadi dia adalah target pembunuhnya. Pada saat yang sama, ia mengenali pedang patah yang dibencinya, jadi burung itu bertekad untuk membunuh pemuda itu. Pada kenyataannya, itu sangat unggul sehingga tidak akan peduli sama sekali tentang seorang kultivator di tingkat si Hao. Akibatnya, tidak disangka bahwa kebencian si Hao untuk itu bahkan lebih tebal. Si Hao terbang tinggi ke langit menggunakan artefaknya yang berharga dan menyusul Heaven Swallowing Sparrow. Dia mengambil pedang dan menyerang burung itu. Pedang yang patah bersinar terang, menabrak bulu hitam tak terbatas. Dengan suara dangdang, sepetak bulu ditebang, berputar-putar dan melayang di langit. Heaven Swallowing Sparrow sangat marah. Itu berputar-putar dan terjun ke arah si Hao. Api hitam menyembur dari paruhnya, mengancam akan membakar langit. Pada saat yang sama, kerumunan mengerumuni si Hao dan mendekatinya, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bergegas maju dan menyerang sekaligus. Namun, si Hao memfokuskan perhatiannya tak tergoyahkan pada Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan jika dia menderita luka-luka, dia masih akan mempertaruhkan nyawanya melawan burung iblis ini. Darah memercik kemana-mana saat keduanya bertarung dengan intens. Peng! Akhirnya, dia berjalan ke punggung burung iblis. Luka menutupi tubuhnya, dan semakin memburuk setiap detik. Dengan pedang patah di tangan, dia menikam tubuh burung gereja iblis setinggi 100 zang. Dengan suara hong, pancaran pedang yang tak tertandingi menembus bulu hitam yang luar biasa, tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. Heaven Swallowing Sparrow berteriak dengan marah dan mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Itu bergetar hebat, mencoba mengusir si Hao. Cahaya hitam naik dengan cepat, dan Heaven Swallowing Sparrow menyusut dengan kecepatan luar biasa. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan jatuh ke kerumunan di altar. Darah mengalir keluar dari luka yang diterimanya di punggungnya, memaksanya turun dari langit. Hal seperti itu biasanya tak terbayangkan untuk makhluk superior seperti dirinya. Burung itu, bagaimanapun, tidak pernah berharap kebencian si Hao begitu dalam.
Dia menuduhnya dengan keganasan yang hampir seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Bocah jahat itu menjadi gila setelah melihatnya, seolah-olah dia telah melupakan yang lainnya. Dengan berlumuran darah, dia berlari ke arah burung itu lagi. Bahkan para penonton telah menyadari bahwa itu adalah pertarungan hidup dan mati. Keduanya tampaknya sangat dekat satu sama lain, dan mereka yang berani berdiri di jalan Si Hao akan berakhir dalam kesengsaraan. Kerumunan sedikit rileks, karena ini adalah istirahat yang sulit didapat. Alhasil, burung pipit itu berakhir dengan kondisi yang menyedihkan. Itu tidak bisa bersembunyi di kerumunan bahkan setelah berubah menjadi bentuk manusia. Si Hao menjadi gila, menyerangnya dengan semua yang dia miliki. Pada saat ini, darah mengalir kemana-mana dan teknik berharga digunakan. Kedua belah pihak menjadi gila dengan mata merah, mencoba membunuh yang lain secepat mungkin. Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Dia tampak sangat kuat dan kuat. Memegang artefak magis di tangannya, pria itu bertarung dengan intens melawan Si Hao. Akhirnya, dengan tebasan pedang yang patah, pria paruh baya itu berteriak. Salah satu lengannya telah dipotong. Matanya penuh dengan amarah dan kebencian. Saat itu, burung pipit hampir dipotong setengah oleh kakek hantu. Seandainya kakek hantu tidak dalam kondisi yang buruk, itu akan terbunuh. Siapa yang tahu bahwa beberapa tahun kemudian, pedang itu menabrak pedang yang patah ini lagi dan terluka untuk kedua kalinya. Selain itu, lawan kali ini adalah pemuda belaka di level transformasi roh. Bagaimana bisa menelan amarahnya? Namun, tidak peduli seberapa marah Heaven Swallowing Sparrow itu, Si Hao tidak menyerah dan terus-menerus menyerangnya dengan segala yang dimilikinya. Pada akhirnya, dengan tebasan pedang, dia diiris menjadi dua di bagian pinggang. Darah mulai tumpah ke seluruh tanah. Anda tidak, Heaven Swallowing Sparrow berteriak dengan keras, merasa terlalu sial. Itu adalah ahli tertinggi di wilayahnya, memimpin tanah terlantar yang besar dan mengatur segalanya di bawah langit. Namun, tubuh rohnya hampir jatuh di sini. Dia bukan satu-satunya ahli tertinggi di sini, tetapi bocah jahat itu hanya menargetkan dirinya, tidak menyerang orang lain. Itu benar-benar geram, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Apakah ini berarti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan teknik berharga Kunpeng? Itu tidak mau menerima ini, dan terus-menerus meraung. Pergi ke neraka. Menendang bagian bawahnya dengan satu kaki, Si Hao melangkah ke dadanya dengan kaki lainnya dan menatapnya. Heaven Swallowing Sparrow tercengang pada awalnya, tetapi segera meletus dengan amarah. Pengalaman dipotong menjadi dua dari pinggang dan kemudian diinjak-injak tak terbayangkan. Ini lebih buruk dari pemenggalan kepala publik. Siapa yang kita bicarakan di sini? Nama ganasnya dikenal di seluruh gurun besar, dan itu bisa mengalahkan semua ahli di bawah langit di wilayahnya. Ketika namanya disebutkan, siapa yang tidak merasa takut? Ini adalah Heaven Swallowing Sparrow yang tak tertandingi. Namun, sekarang itu terbaring di bawah tumit seorang pemuda. Rasa malu dan penghinaan seperti itu tidak terbayangkan bagi makhluk seperti dirinya. Padahal, sudah pernah mengalami hal seperti ini sejak lahir. Ia tumbuh dengan menguasai semua orang, tidak pernah melihat pemuda tertinggi di masa kecilnya. Namun sekarang, itu terasa frustrasi dan malu. Kamu, ini memuntahkan seteguk darah dan berteriak. Si Hao tidak punya waktu untuk disia-siakan, karena kerumunan itu masih menyerangnya. Pedang itu langsung menghantam, memenggal burung pipit itu dengan suara puh. Dipenuhi dengan kebencian dan amarah, Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi pancuran cahaya sebelum menghilang. Tubuh rohnya dihancurkan. Pada saat yang sama, di ujung laut, seekor burung hitam raksasa meletus dengan amukan yang dahsyat.
Burung itu menutupi langit dan menutupi matahari saat tubuhnya menyapu cakrawala. Seseorang tidak bisa membedakan ukurannya saat itu membumbung tinggi di langit. Setelah membunuh tubuh rohku, aku tidak akan melepaskanmu selama aku masih memiliki nafas di dalam diriku. Ini adalah tubuh asli dari Heaven Swallowing Sparrow, dan itu sangat marah. Pada saat ini, tidak disadari bahwa itu mati di tangan seorang pemuda, dan mengira bahwa seorang ahli tertinggi telah membunuhnya. Ombak bergelombang di laut saat naga banjir abu-abu tua muncul dari air. Tubuhnya yang tak berujung menyebarkan li demi li, tampak sangat menakutkan. Bagian di atas permukaan laut saja lebih besar dari gunung tanpa batas. Sementara itu, makhluk perkasa muncul dari segala arah. Seorang bian berdiri tegak di langit dan bersinar terang, menyerupai dewa yang disembah oleh leluhur zaman kuno. Wilayah terluar dari lautan terbatas tidak lagi damai. Pakar agung telah berdatangan dari berbagai daerah untuk menunggu hasilnya. Mereka memanggil kembali tubuh roh mereka, yang tentu saja untuk mencegat siapapun yang menerima keuntungan nyata dari tempat ini. Mereka tidak berani masuk dalam bentuk aslinya. Jika mereka mati di dalam, itu benar-benar tidak ada gunanya. Namun, tidak ada yang mau menyerah. Makhluk sekuat mereka semua menjadi gila setelah mendengar tentang penemuan teknik yang berharga. Ini adalah teknik tertinggi yang bahkan bisa menggoda dewa. Pada saat ini, bahkan kakek Yunsi yang relatif pendiam, gadis remaja berpakaian ungu dari Gunung Surgawi telah tiba, apalagi yang lain. Pakar tertinggi Gunung Dewa Meteorik Selatan, Gunung Yi, dan Danau Roh Iblis semuanya telah tiba. Makhluk terkuat di Great Wasteland semuanya telah tiba untuk menunggu hasilnya, berharap tubuh roh dan keturunan mereka akan mendapatkan sesuatu di sana. Orang-orang ini semua bisa memerintah wilayah di Great Wasteland dan menguasai tanah yang tak ada habisnya. Mereka telah berkumpul di sini, menunggu dalam diam untuk hasil akhir. Ada beberapa yang percaya bahwa ada ahli tertinggi yang masuk dalam bentuk aslinya, tetapi pada kenyataannya, semuanya menunggu di luar. Saat ini, suasana di Laut Utara sangat mencekam. Makhluk-makhluk dari semua klan yang berbeda semua diam, tidak berani mengungkapkan kehadiran mereka. Area laut sangat menakutkan, dan gelombang tekanan menyebar ke segala arah. Peristiwa yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Jika teknik berharga Kunpeng benar-benar muncul, orang-orang ini akan bertarung sampai langit dan bumi dihancurkan. Seandainya dewa kuno masih hidup, mereka pasti akan turun ke tempat ini dan memperjuangkan harta karun seperti itu. Badai hebat sedang terjadi. Suasana semakin mencekam. Tak perlu dikatakan, Laut Utara akan menjadi kacau, dan 9 langit bahkan akan dilanggar. Adegan perang di antara para ahli terkuat akan menjadi apokaliptik. Saat ini, pertempuran masih berlangsung di dalam Gua Kunpeng. Di atas altar itu, tubuh Si Hao compang camping. Sekuat dia, setelah melalui begitu banyak pertempuran berdarah, dia diambang kehancuran. Dia menghela nafas dalam hati. Apakah dia benar-benar akan melarikan diri untuk hidupnya menggunakan pagoda tulang? Namun, dia benar-benar tidak mau. Ini adalah kesempatan menyelamatkan hidup satu kali. Membuang-buangnya seperti ini akan sangat disayangkan. Dia masih ingin keluar sendiri. Kenyataannya, kerumunan itu bahkan lebih enggan untuk terus berjuang. Mereka ketakutan dengan kekuatan pemuda yang luar biasa ini. Saat dia masuk dan keluar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dari antara para ahli tertinggi, 4 atau 5 orang telah dibacok sampai mati mengenaskan di sini. Jika berita ini tersebar, Great Wastelands pasti akan mengalami kekacauan mutlak. Ini adalah pemuda tertinggi yang benar-benar muda, dan ketenarannya akan bergema di seluruh negeri yang luas. Tidak, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tepat ketika Si Hao hendak menggunakan pagoda kecil di rambutnya,
dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia masih ragu-ragu dan melakukan upaya terakhirnya. Dengan tulang dengan simbol primordial Kunpeng di tangan, dia memanggil simbol yang hanya bisa dia lihat sebelumnya dari berjalan di jalur Kunpeng. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia meniru dan mengaktifkannya di dalam telapak tangannya. Dia menuangkannya ke tulang untuk melihat apakah sesuatu yang ajaib akan terjadi. Dia merasa bahwa semacam keajaiban ilahi mungkin terjadi. Lagi pula, barang yang ditinggalkan oleh Kunpeng pasti tidak biasa, jadi pasti ada makna yang sangat dalam yang tersembunyi di dalamnya. Segera setelah itu, dia menjadi tercengang. Tulang menghasilkan satu paragraf teks yang diproyeksikan ke dalam pikirannya. Teks tersebut mengatakan kepadanya bahwa teknik yang berharga itu tidak sempurna, dan apa yang direkam hanyalah sepertiga dari bentuk lengkapnya. Si Hao hampir menjadi gila pada saat itu. Setelah mempertaruhkan nyawanya sendiri dan hampir membuat dirinya terbunuh di sini, sekarang memberitahunya bahwa teknik berharga itu tidak lengkap. Dia benar-benar merasa agak tidak berdamai. Gelombang frustrasi memenuhi hatinya. Sepertiga dari teknik berharga mungkin masih memungkinkan dia untuk mengguncang segala sesuatu di bawah langit dan menyapu Great Wastelands, tapi itu masih jauh dari harapannya. Saat dia sedang terganggu, artefak magis yang dipanggil oleh beberapa ahli tertinggi tiba dan menabrak dadanya. Dengan suara kaca, bocah iblis itu menerima beberapa luka berturut-turut, dan bahkan tulangnya patah. Itu adalah artefak magis yang sangat kuat dari era kuno. Sungguh menakjubkan bahwa dia tidak hancur berkeping-keping di tempat. Ini karena tubuh fisiknya yang kuat. Sebuah tombak diterbangkan ke arahnya, hampir menembus tubuhnya. Darah memercik keluar, dan si Hao menangis keras saat dia tersandung ke belakang. Dia tenggelam dalam keadaan putus asa. Serangan panik datang dari semua sisi saat individu yang kuat semuanya menyerangnya. Mata si Hao berkedip dengan kedinginan saat dia dengan cepat menangkis serangan ini. Dia frustrasi dan tidak mau. Menggunakan semua usahanya, dia mengoperasikan simbol di telapak tangannya. Mengapa hanya ada sepertiga dari warisan? Hong. Tepat pada saat itu, tulang Kunpeng di tangannya menyala. Bagian tengah altar meledak, dan ternyata disinilah tulang berharga itu ditampilkan. Dengan beberapa suara wenglong, sungai bintang muncul dan mengelilingi seluruh altar. Aura spiritual dan ilahi memenuhi tempat itu, mencengangkan semua orang. Bintang raksasa yang tampak megah berputar-putar, seolah langit bintang telah turun dan muncul di atas altar. Kerumunan merasa mereka dibawa ke kosmos. Pada saat yang sama, sebuah gua hitam muncul di tempat altar dulu berada. Kata-kata pemurnian iblis tertulis di pintu masuk gua. Suara wuwu yang mengerikan keluar dari gua. Itu, gua pemurnian iblis dari Kunpeng. Binatang ganas peringkat surgawi dan dewa kuno yang ditangkap oleh Kunpeng semuanya dilemparkan ke dalam gua dan ditekan sampai mati. Kerumunan itu bergidik. Mereka tidak menyangka bisa melihat gua iblis legendaris di sini. Semuanya menjadi ngeri. Gua itu gelap gulita dan suara gemuruh yang tidak biasa keluar darinya. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari zaman kuno. Dibandingkan dengan sungai bintang yang berkilau di atas, itu tampak seperti lubang hitam yang menghubungkan ke jurang neraka, menciptakan kontras yang sangat kontras. Mari kita tangani nanti. Bunuh dia dulu. Kerumunan itu maju lagi untuk menyerang si Hao. Sekelompok orang bergegas untuk menekan si Hao. Kali ini, sepertinya dia tidak bisa lagi menangkis mereka dan dihancurkan. Darah mengucur dari mulutnya, dan dia kehilangan tulang Kunpeng, yang terbelah menjadi 6 bagian dan jatuh ke arah yang berbeda. Kerumunan yang gelisah bergegas maju dalam hiruk-pikuk. Si Hao sepertinya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dia tidak bisa berdiri diam dan terus tersandung ke belakang.
Kamu harus pergi ke sana. Tubuh roh dari Elder Flood Dragon muncul. Telapak tangannya menimpa, dan pada saat yang sama, ada beberapa karakter lama dan ahli tertinggi yang mengambil tindakan. Mereka memanggil simbol mereka dan menghancurkan si Hao ke dalam gua pemurnian iblis. Banyak yang mendesah. Pemuda tertinggi akhirnya dibawa keluar. Ini benar-benar bukan pencapaian yang mudah. Berapa banyak orang yang dia bunuh sendirian. Bahkan ahli tertinggi telah menjadi mayat di tangannya. Haha, kami akhirnya membunuhnya. Seseorang melepaskan tawa riang. Pemuda itu benar-benar mengerikan. Jika mereka membiarkannya mencapai usia dewasa, hanya sedikit yang bisa menahannya saat itu. Bahkan ahli tertinggi menghela nafas lega. Seandainya pemuda tertinggi berhasil naik ke kebesaran, bahkan mereka sendiri harus membungkuk di hadapannya. Membiarkannya mati seperti ini adalah situasi terbaik. Membunuh pemuda tertinggi telah mengangkat beban berat dari pikiran banyak leluhur sekte dan ahli tertinggi. Pemuda itu telah memberi mereka begitu banyak tekanan dan sangat menakutkan. Beberapa merasa menyesal bahwa pemuda berbakat seperti itu berkembang begitu singkat. Dia baru mulai bersinar sebelum dimusnahkan. Yunxi, gadis berpakaian ungu, menghela nafas juga. Bocah buas itu benar-benar menakutkan, memiliki bakat yang tak tertandingi dalam kultivasi, namun dia telah meninggal pada usia yang begitu dini. Kerumunan di altar hanya terharu beberapa saat sebelum mereka kembali terjun ke pertempuran besar. Tempat itu mendidih ketika kerumunan berkelahi dan mengamuk dengan gila-gilaan karena 6 potong tulang kunpeng. Di dalam gua pemurnian iblis, si Hao masih jatuh. Angin bersiul di telinganya. Dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, senyuman malah muncul di sudut mulutnya. Dia tidak jatuh karena kehabisan tenaga. Dia bisa terbang kembali ke sana jika dia benar-benar menginginkannya. Alasan kejatuhannya adalah karena dia telah melihat rahasia tulang kunpeng dan dengan sengaja membiarkan serangan yang lain menjatuhkannya. Kalian bisa bertarung semau kalian. Lebih baik lagi, bertempur sampai langit dan bumi hancur dan ahli tertinggi dari pegunungan ilahi bahkan datang. Saya akhirnya bebas. Menyeka darah dari sudut mulutnya, bocah iblis itu tersenyum bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.